وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وصدقاتنا وكل أعمالنا يا رب العالمين. Para bapak, ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, hidayah, taufik lan inayah Allah Subhanahu wa taala. Moga sesarangan kita memperbanyak mengucapkan rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala tasih paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami, khususipun nikmatul Islam wal iman, nikmat saged berjumpa dengan bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan sehingga kita saged menjalani ibadah Ramadan hingga hari ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah kula lan panjenengan sami, puasa kita, salat kita, tarawih kita, sedekah kita, zikir kita, doa kita lan bacaan Al-Qur'an kita serta amal saleh napa kemawon di bulan suci ini. Allahumma amin. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kula lan panjenengan sebagai hamba-hamba Allah taala ingkang istiqomah dalam ibadah, dalam menjalankan perintah-perintah agami, menjauhi larangan-larangan amal agami. Dumugi benjang Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kula lan panjenengan kanthi kahanan husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah ingkang kawula hormati rahiman rahimakumullah. Insyaallah kita bahas pembahasan mengenai kejadian-kejadian di tahun 11 Hijriyah. Kejadian-kejadian di tahun 11 Hijriyah. Bapak Ibu rahimanallah, penting untuk kula lan panjenengan pahami bahwasanya mengilmui, memahami perjalanan hidup Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya lan para sahabat itu akan menambah keimanan kita. Itu akan mendekatkan kita kepada Rasulullah. Itu akan mengenalkan kita mengenai banyak pelajaran dalam kehidupan. Pelajaran dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, dari sisi kehidupan bersosial, dari sisi kehidupan bernegara lan sanesipun. Kita bisa mengetahui tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal, dalam berbagai sisi kehidupan dengan kita mempelajari perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 fase. Pertama, fase sebelum diangkat menjadi Nabi lan Rasul. Yang kedua, fase setelah diangkat menjadi Nabi lan Rasul. Kemudian fase setelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diangkat untuk menjadi Nabi lan Rasul ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu fase sebelum hijrah ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, berdakwah di sana selama 13 tahun. Dan yang kedua adalah fase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah itu masuk periode Madinah. Di sana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun, kurang lebih selama 10 tahun.
Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Ya, Kanjeng Nabi SAW berdakwah ada selama 10 tahun dan masuk tahun ke-11 Hijriyah, ya, itu adalah tahun terakhir hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka tahun 11 Hijriah ini merupakan tahun kesedihan untuk para sahabat dan untuk kaum muslimin, karena Kanjeng Nabi SAW itu memasuki fase kehidupan terakhir beliau, tahun terakhir kehidupan beliau. Ada beberapa kejadian di tahun 11 Hijriah. Yang pertama adalah ba'tsu jaisi Usamah ila Syam. Kanjeng Nabi SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid menuju negeri Syam. Kita tahu Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, setelah Kanjeng Nabi SAW itu berhijrah ke kota Madinah, Kanjeng Nabi SAW itu mulai melakukan perluasan dakwah. Kota Madinah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Nabi meluaskan dakwahnya ke berbagai daerah keluar kota Madinah. Ya. Salah satunya adalah ke Syam. Ya, Syam. Syam itu mana sekarang? Saat ini Syam itu meliputi 4 negara, Bapak Ibu. Ya, Syam meliputi 4 negara, yaitu negara Suriah, negara Palestina, negara Yordania, negara Lebanon. Ya, ini 4 negara ini masuk kawasan Syam saat itu. Kanjeng Nabi SAW menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid menuju ke Syam untuk apa? Untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Kalau mereka mau menerima dakwah Islam, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka aman. Ya, mereka aman. Mereka menjadi kaum muslimin. Mereka mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang ada di kota Makkah dan Madinah, sama. Ya. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, pilihannya dua. Yang pertama, mereka tetap berada ya dalam agama mereka, agama Nasrani, tetapi mereka harus membayar jizyah, upeti, ya, membayar upeti. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, tidak mau membayar upeti, maka pilihannya yang ketiga adalah diperangi. Ya, pilihannya yang ketiga apa Bapak Ibu? Diperangi. Jadi Islam itu bukan agama yang langsung memerangi, bukan. Mendakwahi, mengajak untuk masuk Islam dengan cara yang baik, yang santun, ya. Siap untuk diajari, siap untuk dibimbing. Ya. Kalau tidak mau, mereka tetap memilih untuk memeluk agama mereka sebelumnya sebagai seorang yang Nasrani atau Yahudi, ya, maka mereka bayar jizyah kepada kaum muslimin dan mereka akan dilindungi oleh kaum muslimin sepenuhnya, mendapatkan perlindungan total. Ya. Tapi sekiranya mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, ya, maka pilihannya adalah berperang. Agar umat manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar kota Mekah dan Madinah, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, saat itu orang-orang berada di zaman jahiliyah, zaman yang rusak. Bahkan Nasrani sekalipun di zaman itu rusak. Ya. Yahudi di zaman itu pun rusak. Ya. Apalagi selain daripada itu, mereka rusak sekali. Ya.
Maka dengan dakwah Islam, mereka masuk Islam, mereka akan dikembalikan dan dikenalkan dengan ajaran yang benar untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah. Diutusnya, ya, disiapkannya pasukan Usamah bin Zaid untuk dikirimkan ke negeri Syam yang saat ini mencakup 4 negara. Napa Bapak Ibu? Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, ya. Itu pada permulaan tahun 11 Hijriah, sepulang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haji wada. Haji wada niku haji perpisahan. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji seumur hidup hanya sekali, Bapak Ibu. Hanya 1 kali. Itu pada haji wada, haji perpisahan. Kapan itu haji wada? Haji wada itu pada bulan Dzulhijjah, ya, pada bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah, Kanjeng Nabi melakukan ibadah haji bersama dengan ratusan ribu para sahabat, ya, berhaji, kemudian pulang, ya. Ini bulan Dzulhijjah itu kan akhir bulan sih, ya, Dzulhijjah, ya, akhir tahun 10 Hijriah. Nah, di bulan Muharram tahun 11 Hijriah, setelah Kanjeng Nabi pulang dari haji wada, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan untuk dikirim menuju Syam, dan yang dipimpin dan yang dipilih untuk menjadi pemimpin itu adalah Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid. Bapaknya bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini seorang yang berasal dari Habasyah, dari Ethiopia, seorang yang berkulit hitam, ya, bukan dari orang Arab asli dan bukan dari golongan bangsawan, ya. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta, begitu sayang kepada Zaid bin Harithah. Nah, kemudian Zaid bin Harithah ini menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pada asalnya adalah bekas budak, ya. Mereka menikah, lahirlah seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu sayang kepada Usamah bin Zaid, ya. Maka julukan dari Usamah bin Zaid itu adalah Al-Hibbu Ibnul Hibbi, seorang yang dicintai, anaknya orang yang dicintai, ya. Usamah bin Zaid, Usamah ini seorang yang dicintai oleh Rasulullah, putra dari seorang yang dicintai dan disayangi oleh Rasulullah, yaitu bapaknya sinten, Zaid bin Harithah. Jadi bapak dan anak ini sangat disayangi dan dicintai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disiapkan pasukan, sudah siap. Pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid. Umurnya berapa Bapak Ibu? Umurnya saat itu adalah, ya, 18 tahun, bahkan kurang dari itu, ya. Asyabul ladzi lam yatajawaz min al-umr 18 sanah. Umurnya saat itu belum genap 18 tahun Bapak Ibu. Ini sudah menjadi pemimpin pasukan yang begitu besar, membawahi para sahabat yang banyak, yang senior, ya. Di bawahnya ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada, ya, Utsman bin Affan, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, para sahabat besar, ya. Siapa pemimpin pasukannya? Usamah bin Zaid, ya. Masih muda, masih belia, ya. Tapi yang jadi pertimbangan bukan umurnya Bapak Ibu. Dia seorang yang
sudah balik, sudah dewasa, sudah matang secara pemikiran, dan dari sisi kepemimpinan pun bagus. Jadi bukan hanya sekedar umurnya saja yang muda, tapi kapasitasnya pun ada. Kapasitas untuk memimpin juga ada. Dan beliau ini, Usama bin Zaid ini pun dikelilingi oleh para sahabat senior. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, yang mereka itu sudah makan asam gunung, garam lautan, dalam arti kenyang pengalaman mengenai peperangan, kenyang ya pengalaman mengenai soal pemerintahan, ya mengurus orang banyak, ya seperti itu. Dan mereka adalah orang-orang yang faqih, paham terhadap agama. Ya, ini sudah disiapkan pasukan tersebut. Namun ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, ya, sebelum sebelum pasukan Usama bin Zaid ini betul-betul melakukan perjalanan, sudah muncul suara miring Bapak Ibu dari sebagian sahabat. Kenapa? Karena ini urusan besar, memimpin pasukan yang begitu besar menuju negeri yang besar, yaitu Syam. Itu negerinya luar biasa besar. Sementara yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi pemimpin itu ya seorang yang masih dianggap bocah, ya, seorang yang dianggap bocah. Yatakallamu ba'dun ta'inan fi Usama. Sebagian sahabat itu ya membicarakan tentang Usama bin Zaid ini, ya, dikatakan belum pantas anak ini untuk menjadi pemimpin pasukan yang begitu besar. Li sighari sinnihi, karena umurnya masih sangat muda. Ya, karena yang milih Rasulullah, maka desas-desus berita yang tidak mengenakan tersebut langsung dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan kepada para sahabat, in tat'anu fi imarati Usamah faqad ta'antum fi imarati abihi min qabl. Ya, jika kalian itu membicarakan dengan pembicaraan yang tidak mengenakan terhadap kepemimpinan Usamah, sungguh kalian telah membicarakan hal yang sama pula pada kepemimpinan bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Nabi pernah mengirimkan pasukan, ya. Pemimpinnya siapa? Zaid bin Harithah, bapaknya. Pun para sahabat pun sebagian ada yang tidak setuju, ya. Loh, kok yang dipilih dia, bukan sahabat yang lain, gitu. Lagi-lagi Bapak Ibu rahimani rahmatullah, ya, sebagian sahabat itu tidak setuju. Ternyata alasannya ya karena hal yang sebetulnya tidak pantas untuk diributkan. Apa? Karena berasal dari bekas budak, bukan berasal dari kalangan bangsawan. Ya, berasal dari bekas budak, berasal dari kalangan, bukan berasal dari kalangan bangsawan. Wow, ini pemimpinnya berasal dari bekas budak, ya. Baik Zaid bin Harithah maupun Usamah bin Zaid ini bukan dari golongan ningrat begitu, ya. Maka itu yang dipermasalahkan oleh sebagian sahabat. Nah, padahal sikap seorang muslim, seorang mukmin, kalau Rasulullah sudah menetapkan satu, itu harusnya sami'na wa ta'na. Tapi memang sifat manusia itu kadang seperti itu Bapak Ibu. Di antara para sahabat saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya. Dan ini adalah hal yang manusiawi Bapak Ibu. Hal yang
manusiawi. Sikap seorang mukmin ketika berhadapan dengan ketetapan Kanjeng Nabi adalah sami'na wa ata'na. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman, tidak pantas bagi seorang wanita yang beriman ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ternyata mereka punya pilihan yang lain, punya pendapat yang lain yang tidak sejalan dengan pendapat, pandangan atau ketetapan Rasulullah SAW. Itu tidak pantas. Kalau Rasulullah sudah menetapkan begini, ya sudah, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Ya, taat, ya. Seperti itu. Wa tajahhazan nasu lil khuruj. Pasukan akhirnya bersiap untuk keluar dari kota Madinah menuju Syam. Wa fi hadzal jaysh kibarul muhajirin wal ansar ka Abi Bakar wa Umar wa ghairiha. Dan di dalam pasukan ini ada beberapa sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar serta sahabat-sahabat yang lain sebagai bawahan dari Usamah bin Zaid. Wa bainama an-nasu fi at-tajhiz wal i'dad lil khuruj ida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadi'uhu maraduhu alladhi qubida fihi. Ketika para sahabat sedang mempersiapkan pasukan untuk menuju ke Syam, jadi ini belum berangkat tapi sedang persiapan. Itu pasukannya besar, maka butuh persiapan. Nah, ketika sedang persiapan, ada persiapan kuda, persiapan unta, persiapan makanan, persiapan perbekalan ini itu dan sebagainya. Sedang persiapan, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai jatuh sakit, Bapak Ibu. Mulai jatuh sakit. Fawaqafal jayshu fi intidhari shifa'il habibi sallallahu alaihi wasallam. Maka pasukan itu urung untuk berangkat. Ya, persiapannya ya sambil dilengkapi. Ya, ketika sudah lengkap, ya mereka tunggu dulu sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sembuh. Ya. Jadi menunggu kesembuhan Rasulullah baru mereka akan berangkat. Walam yamdi illa usbu'un wahidun wa yuqbadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun belum berlalu waktu begitu lama, sepekan daripada itu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaltahiqu birrafiqil a'la. Ya, diangkat wafat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sepekan, Bapak Ibu, dari persiapan para sahabat itu. Jadi para sahabat mempersiapkan ya pasukan sambil menunggu kesembuhan Rasulullah. Namun ketika masa-masa menunggu Rasulullah sembuh, ternyata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Wa yabqa jaysh Usamah fi intidhari ma yahdutsu bi khususihi. Maka pasukan Usamah bin Zaid ini belum jadi diberangkatkan. Akhirnya tertunda keberangkatannya karena pasukan tertinggi kaum muslimin yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedo wafat. Ya. Baru dipilih oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Belum diresmikan untuk berangkat. Maka belum jadi berangkat. Keburu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki sedo. Ya. Maka pasukannya belum jadi berangkat. Sudah siap, sudah, tapi belum jadi berangkat karena ada permasalahan yang lebih besar. Nopo? Setelah Kanjeng Nabi wafat, belum ada yang memegang kepemimpinan tertinggi kaum muslimin.
Waliya amrul muslimin Abu Bakrin. Nah, kemudian setelah itu dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Dan itu pun melalui proses yang tidak sedikit Bapak Ibu. Proses dipilihnya Abu Bakar niku butuh waktu. Sampai-sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan setelah 3 hari dari wafatnya beliau. Jadi 3 hari itu para sahabat ngapain saja? Membicarakan urusan yang begitu besar, yaitu tentang kepemimpinan kaum muslimin, keberlangsungan kaum muslimin dipimpin oleh siapa dan bagaimana. Itu jauh lebih besar. Ya. Maka setelah terpilih Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak menunda waktu. Wa anfadha jaisa Usamah kama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahabba. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terpilih sebagai khalifah kaum muslimin, setelah itu segera memberangkatkan pasukan Usamah sebagaimana yang dikehendaki dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diresmikan, diberangkatkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berangkat. Wadhalika nuzulun min as-Siddiq ala raghbatil Habib fi tanfidhi ma yuhib. Abu Bakar As-Siddiq ini ya segera menjalankan apa yang menjadi keinginan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ingin agar ya Usamah bin Zaid ini memimpin pasukan menuju Syam untuk perluasan kaum muslimin di sana. Dan pada akhirnya nanti Syam itu bisa ditaklukkan. Ya. Yang kita saksikan saat ini ada Suriah, kaum muslimin, meskipun di sana ada Syiah ya kita mengakui, tapi sana ya kaum muslimin, ya bukan negerinya orang kafir. Lebanon, ya Suriah, ya Palestina, itu negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Faradiyallahu an Abi Bakrin ma ardahu wa awfahu. Semoga Allah Ta'ala meridhai Abu Bakar atas apa yang ia lakukan, yaitu melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengirimkan pasukan ke negeri Syam untuk memperluas ya wilayah kaum muslimin, untuk mengenalkan dakwah Islam kepada penduduk Syam. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran berharga untuk kita ambil. Nopo? Yang pertama, bayanu muwasalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jihad hatta akhir yaumin min hayatihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak pertama kali masuk ke kota Madinah, lalu mendirikan negara Islam di kota Madinah sampai akhir hayat beliau selalu ya menjalankan jihad fisabilillah, dari diawali yaitu perang Badar. Ya, perang Badar. Begitu Kanjeng Nabi tiba di kota Madinah, tidak berselang waktu yang begitu lama terjadilah perang nopo? Perang Badar Kubro, ya. Nah, ya perang Badar, ya. Ada perang Badar ini itu dan sebagainya. Jadi setiap tahun tuh ada saja peperangan Bapak Ibu rahimanallah. Melawan apa? Melawan musuh-musuh kaum muslimin, ya. Ada kaum musyrikin, ya, yang bersekongkol dengan umat Yahudi, umat Nasrani, seperti itu. Ya. Ada bentuknya ghazwah, peperangan yang langsung dipimpin oleh Kanjeng Nabi SAW. Ada yang namanya sariyah, Kanjeng Nabi mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh sahabat yang lain, dan itu banyak sekali. Artinya dari semenjak Kanjeng Nabi SAW tiba di kota Madinah sampai akhir hayat beliau, Kanjeng Nabi betul-betul menegakkan jihad fi sabilillah. Hal yang kedua,
Jawazu isnadi qiyadatil juyush ila syababil kuf'il muqtadir. Wa fi idza kana fi qiyadatihi dzawur ra'yi wal masyurah min kibari sinni min kuhulin wa syuyukh. Bolehnya memberikan kepemimpinan pasukan kepada anak muda selama ia itu seorang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan ya untuk memimpin. Jadi bukan sembarang pemuda, tapi pemuda yang memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk berperang, kapasitas untuk mengatur strategi. Ya, seperti itu. Nah, ini bapaknya kan pemimpin pasukan juga. Ya, jadi darah pejuang itu mengalir ya pada diri Usamah bin Zaid. Ya. Begitu. Boleh seorang pemuda memimpin pasukan ya kalau memang memiliki kemampuan dan dikelilingi oleh orang-orang yang senior dalam hal umur, senior dalam hal kemampuan, senior dalam hal pengalaman. Jadi boleh anak muda itu menjadi pemimpin, tapi syaratnya dia memiliki kapasitas, memiliki kemampuan manajerial, memiliki kemampuan untuk mengatur, untuk mengurus dengan baik. Ya. Dan yang kedua, dikelilingi oleh orang-orang yang senior dalam hal umur, punya pengalaman orang-orang senior tersebut dalam hal pengetahuan, punya pengetahuan yang luas. Begitu. Adapun memaksakan ya pemuda ya sekalipun itu anak muda, tapi memaksakan anak muda yang belum punya kemampuan matang, ya ini bukan suatu tindakan yang terpuji. Jadi boleh memberikan kepemimpinan pasukan atau bahkan kepemimpinan wilayah kepada seorang pemuda ya selama ia memiliki kapasitas yang bagus ya. Apalagi ini kan Rasulullah mengamati secara langsung begitu ya. Rasulullah mengamati secara langsung. Jadi Usamah bin Zaid ini besar dalam pengasuhan Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengamati secara langsung. Jadi tahu sebatas apa kemampuan dia. Ya. Sehingga Kanjeng Nabi memilih Usamah bin Zaid itu bukan karena kedekatannya dengan Rasulullah, bukan karena itu saja, tapi karena dia punya kemampuan, maka dipilih. Ya. Selanjutnya, bayanu anna tab'al bashari lam yatabaddal faqad tu'ina fi imarati Usamah wa imarati abihi wa fi hadrati Rasul. Penjelasan bahwasanya tabiat manusia itu dari dulu sampai sekarang itu sulit berubah. Tabiat manusia dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Di zaman dahulu pun ada orang-orang yang ya tidak suka, bahkan dengan apa yang dipilih langsung oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada bapaknya namanya Zaid bin Harithah, dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin pasukan. Sebagian sahabat tidak setuju, bahkan membicarakan ya dengan pembicaraan yang kurang baik. Padahal Rasulullah hidup bersama mereka. Ya. Ketika Kanjeng Nabi memilih anaknya yang bernama Zaid bin Harithah, sebagian para sahabat pun tidak setuju, membicarakan hal yang tidak baik mengenai Usamah bin Zaid. Padahal Rasulullah itu masih hidup dan ada di tengah-tengah mereka. Jadi watak seperti ini itu suatu watak yang manusiawi, bisa didapati pada kapanpun dan di mana saja. Di zaman Nabi pun ada sahabat yang seperti itu, ya, dan di zaman sekarang pun ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. Tapi ini sekalipun sahabat-sahabat ini sebagian tidak setuju, ya, sebagian sahabat tidak setuju ketika
Ya, ketika mereka diperintahkan untuk berangkat perang, ya mereka berangkat. Pemimpinnya si A, ya mereka manut, nurut begitu. Sekalipun ya di awal itu ada ketidaksetujuan, tapi ketika sudah praktek mereka itu setuju. Maka ini yang perlu menjadi catatan untuk kita semuanya. Ya. Selanjutnya, bayanu kamali Abi Bakrin As-Siddiq wa sadiq wuddihi wa 'azimi ta'atihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Dalam cerita ini, kisah ini terdapat ya penjelasan mengenai bagusnya akhlak Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain. Khususnya di sini Abu Bakar As-Siddiq, begitu bagusnya akhlak beliau. Beliau begitu cinta, begitu sayang, begitu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan. Meskipun Rasulullah sudah wafat, beliau tetap menghormati, tetap mengagungkan apa yang menjadi keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Bakar niki betul-betul menghormati, mengagungkan, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mau tunduk kepada Usamah bin Zaid, dikirim ya menjadi bawahannya Usamah bin Zaid, nurut. Dan ketika Rasulullah wafat, lalu ternyata Abu Bakar ini yang ditunjuk sebagai khalifah kaum muslimin, maka Abu Bakar ini segera mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid. Karena itu yang menjadi keinginan Rasulullah, ya. Apa yang menjadi keinginan Rasulullah dikala Kanjeng Nabi masih hidup, maka segera dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahimanallah, ini baru satu penggalan kisah. Berikutnya, Khatimatul Jihad Al-Muhammadi. Nah, akhir dari ya beberapa rangkaian jihad yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi ini pasukan, Kanjeng Nabi mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Lalu bagaimana mengenai peperangan-peperangan yang sudah dijalani oleh Rasulullah SAW selama hidup Nabi? Nah, ini ringkasannya. Laqad ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 aw 27 ghazwatan fi khilali sanawati hijratihi al-'ashr. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ghazwah, peperangan yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selama periode Madinah, yaitu 10 tahun. Karena Kanjeng Nabi berada di kota Madinah berapa tahun Bapak Ibu? 10 tahun. Dalam 10 tahun itu di kota Madinah, Kanjeng Nabi melakukan peperangan yang dipimpin langsung oleh beliau sebanyak 26 atau 27. Jadi Kanjeng Nabi itu melakukan peperangan dipimpin langsung oleh beliau secara langsung, beliau turun tangan itu sebanyak 26 atau 27 peperangan. Kanjeng Nabi berada di barisan paling depan sebagai pemimpin, 26 atau 27. Ini menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi SAW itu seorang yang gentle, pemberani, seorang yang menjadi pemimpin pasukan harus siap untuk segala ya keadaan, berperang siap untuk di depan, seperti itu. Basyarul qitala binafsihi fi 9 ghazawatin. Nah, dari 26 atau 27 peperangan yang dipimpin oleh Nabi secara langsung, ada 9 peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk langsung dalam peperangan, memimpin peperangan, ikut perang. Ada 9 peperangan. Jadi bukan naik kuda, di atas kuda mengamati para sahabat perang melawan musuh, tidak. Ada 9 peperangan, Kanjeng Nabi turun langsung memimpin peperangan dengan membawa senjata, mempertaruhkan nyawanya. Ya. Dan ini menunjukkan Rasulullah itu pemberani Bapak Ibu, dan pinter
Pinter apa? Pinter berperang juga. Beliau bisa main pedang, main ini, dan itu Kanjeng Nabi SAW seperti itu. Jadi seorang itu menjadi pemimpin itu harus multi talent, Bapak Ibu. Ya, fisiknya harus kuat, bukan hanya secara secara manajerial saja yang pinter, bahkan untuk kondisi-kondisi seperti ini harus bisa. Fisiknya harus kuat, harus siap untuk ya misalnya berperang secara langsung. Nah, Kanjeng Nabi mencontohkan ya. Apa 9 peperangan tersebut? Pertama, perang Badar Kubro. Yang kedua, perang Uhud. Yang ketiga, perang Khandaq. Yang keempat, Quraidah. Yang kelima, perang Bani Mustalik. Yang keenam, perang Khaybar. Yang ketujuh, Fathu Makkah. Ya. Yang kedelapan, perang Hunain. Yang kesembilan, Taif, penaklukan Taif. Ya. Itu Nabi membawa pasukan, mengirim pasukan, Nabi memimpin pasukan dan turun terjun langsung untuk perang dengan senjata. Jadi bukan cuma duduk-duduk mengamati, mboten, ikut terjun langsung. Ya. Ini luar biasa mboten Bapak Ibu. Luar biasa. Coba pemimpin kita ya, belum ada yang berani seperti ini, turun langsung ya. Seperti itu. Berarti ya fisiknya harus kuat ya, harus ngerti tentang mesin juga sekarang ya. Kalau pemimpin-pemimpin sekarang itu pada umumnya bisa manajerial tapi belum tentu pandai berperang, kecuali kalau memang pemimpinnya itu berasal dari TNI ya, presidennya seperti itu, maka itu insya Allah bisa memimpin peperangan secara langsung kalau perang. Selanjutnya, wa baqil ghazawat a'addaha wa hadaraha illa annahu lam yubashir al-qital fiha bi nafsihi wa imma biwasitati ashabihi ridwanullah alaihim. Dan peperangan-peperangan lainnya yang dihadiri oleh Kanjeng Nabi ya. Jadi tadi kan ada 26 atau 27 itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. 9 peperangan Rasulullah terjun langsung perang, memimpin pasukan untuk bawa senjata perang lawan musuh. Berarti sisanya pinten Bapak Ibu? 16. Nah, sisanya ini ya Kanjeng Nabi hadir, ikut tapi tidak turun. Kanjeng Nabi mengamati. Kanjeng Nabi mengamati, mengarahkan ya, mengatur strategi ya, mengamati, mengarahkan, mengatur strategi ya, seperti pada peperangan ya, Wadan, Abwa, Buat, Usyairah, Badr al-Ula, Ghazwah Bani Sulaim, Ghazwah Suwaiq, Ghazwah Ghatafan, Ghazwah Najran ya, Hamra al-Asad, Ghazwah Bani Nadir, Ghazwah ya, Dhatir Riqa', Ghazwah Badr Akhirah, Ghazwah Daumatul Jandal, Ghazwah Bani Lahyan, Ghazwah Dhi Qurad. Nah, ini peperangan-peperangan yang asing ya, yang kita tidak mengenalnya. Tapi peperangan ini dipimpin oleh Nabi SAW secara langsung, hanya saja Nabi tidak turun. Kanjeng Nabi melihat, menyaksikan, mengatur strategi. Nah, jadi peperangan yang diikuti oleh Nabi secara langsung ada berapa Bapak Ibu? Dihadiri, diikuti oleh Nabi secara langsung 26 atau 27. Dari 26, 27 yang Kanjeng Nabi langsung terjun 9. Yang Kanjeng Nabi tidak terjun tapi mengamati, memimpin, mengarahkan, mengatur strategi 16 peperangan. 16 atau 17 begitu. Berarti Kanjeng Nabi itu seorang yang ya luar biasa. Nah, itu peperangan yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi. Dan ternyata Nabi masih
mengirimkan pasukan untuk memerangi musuh. Jadi yang memimpin bukan Nabi. Itu yang disebut sebagai perang sariyah. Jadi ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu peperangan yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sariyah itu adalah peperangan yang tidak dipimpin oleh Nabi, hanya saja Nabi mengirimkan seorang untuk menjadi pemimpin dan mengatur strategi. Ya. Amma sarayahu sallallahu alaihi wasallam faqad balagat nahwan min 35 sariyah wa ba'tha. Adapun perang sariyah, yaitu Kanjeng Nabi mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang ya yang memusuhi beliau, yaitu orang-orang musyrikin dan bala tentaranya, itu ada 35 peperangan Bapak Ibu. Ada berapa? 35 peperangan atau 35 kali Nabi mengutus pasukan. Itu Kanjeng Nabi ya mengutus pasukan, yang mimpin itu satu sahabat ya. Dan pasukannya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jumlahnya puluhan, ada yang jumlahnya agak banyak, seratusan begitu. Yang mimpin satu. Yang mimpin satu. Ini pemimpin utama. Kalau misalnya wafat, maka nanti penggantinya ini atau penggantinya setelahnya ini, begitu. Itu ada 35 pasukan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, dan itu terjadi pada 10 tahun Nabi di kota Madinah. Jadi kalau di total Bapak Ibu rahimanallah, semenjak Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Madinah, itu sudah beberapa peperangan, baik yang dipimpin oleh Nabi atau yang diutus oleh Nabi. 62, Masya Allah. Itu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam Bapak Ibu. Untuk mendakwahkan Islam ya. Untuk mendakwahkan Islam. Oh, sana memusuhi dakwah Nabi, ya perangi. Seperti itu. Konsepnya simple ya. Menerima dakwah Islam, alhamdulillah ya, seperti itu. Umat ahlul kitab Yahudi Nasrani nggak mau masuk Islam, boleh memeluk agamanya sendiri tapi bayar jizyah. Kalau nggak mau, pilihannya perang, mau atau tidak ya, udah seperti itu, perang. Jadi perang itu bukan pilihan pertama Bapak Ibu, itu pilihan terakhir, solusi terakhir ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, di kota Mekah sebelum Nabi hijrah, berapa kali perangnya? Berapa kali perangnya Bapak Ibu? Hah? Berapa kali? Ngertos napa mboten? Hah? Ngertos napa mboten? 0. Kosong. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah tidak pernah melakukan peperangan, tidak pernah mengkomando para sahabat agar berperang, tidak sama sekali. Karena di kota Mekah, Bapak Ibu rahimanahumullah, itu kaum muslimin itu dalam kondisi lemah. Para sahabat ditindas. Ya, makanya mereka itu akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah yang pertama, yang kedua ya meminta pertolongan kepada Raja Najasyi, yang pada akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam gitu ya. Bahkan Nabi pernah diasingkan di Syi'ab Abu Thalib bersama dengan karib kerabatnya ya selama 2 tahun, hingga pada akhirnya Nabi itu dan para sahabat dengan kerabatnya itu makan dedaunan-dedaunan karena saking tidak ada yang bisa dimakan. Bersabar. Nabi tidak mengkomando keluarganya, para sahabatnya untuk berperang. Ini dalam kondisi ya lemah saat itu. Karena Nabi itu ya memahami bahwasanya perang itu butuh strategi. Ini dalam kondisi lemah. Kalau Nabi itu
ya merubah kemungkaran yang ada, berperang, yang ada malah justru itu menimbulkan madarat yang sangat besar. Para sahabat bisa jadi dibunuh, keluarganya bisa jadi akan dibunuh, ya seperti itu, habis, ya. Dan ini hal yang sangat dikhawatirkan, ya. Maka ada sebuah kaidah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada sebuah kaidah, tidak boleh merubah kemungkaran sekiranya itu bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Tidak boleh merubah kemungkaran jika memang dengan itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya kados pundi? Seperti ini. Nabi berada di kota Mekah, itu di hadapan Ka'bah itu ada 360 berhala Bapak Ibu. Kanjeng Nabi beribadah di hadapan Ka'bah, di samping kanan kirinya ada berhala yang begitu banyak. Apakah Nabi pernah menghancurkan satu berhala, merobohkan satu berhala? Selama 13 tahun di kota Mekah pernah napa mboten? Tidak. Karena berhala-berhala itu sangat dihormati, dimuliakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau itu dihancurkan, itu akan membawa madarat yang besar terhadap dakwah Islam. Maka Nabi bersabar. Maka Nabi bersabar. Ya, Nabi bersabar. Karena kalau dirubah, dihancurkan berhala-berhala itu dengan dalih menegakkan tauhid, maka yang ada justru malah kaum muslimin, dakwah Islam itu akan dibabat habis. Ya, seperti itu. Bapak Ibu jamaah ingkang kawula hormati rahimani rahimakumullah, ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang ahli perang, seorang yang pemberani, seorang yang memiliki kepedulian besar terhadap dakwah Islam. Beliau ingin agar umat manusia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah taala yang esa. Ya. Maka beliau meluaskan dakwah Islam. Ya. Beliau meluaskan dakwah Islam. Tujuannya nopo? Mengenalkan manusia kepada dakwah Islam. Kalau dakwah Islam bisa meluas tanpa peperangan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan itu yang terjadi pada kita Indonesia. Indonesia itu mayoritas Islam Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Apakah masuknya Islam kepada nenek moyang kita itu dengan peperangan? Tidak. Ternyata dengan apa Bapak Ibu? Dengan akhlak mulia. Dengan akhlak mulia. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ini menjadi bukti bahwasanya, ya, dakwah Islam itu sebetulnya santun, ya, lembut, ya. Dakwah bisa dilakukan dengan akhlak. Dan di luar sana Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tidak sedikit orang yang masuk Islam itu karena akhlak. Karena akhlak, ya. Mengenal akhlak seorang yang beragama, ya, muslim, akhlaknya baik, perilakunya baik, luar biasa. Oh, ternyata muslim. Coba Islam seperti apa? Akhirnya masuk Islam. Nggih niki mawon Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya. Monggo kula lan panjenengan ya banyak-banyak berdoa semoga kita dalam hidup kita dimudahkan untuk bisa meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada 1 menit, mari kita berdoa Bapak Ibu, ya, sebelum berbuka. Ini termasuk waktu yang mustajab.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatina wa kull a'malina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.